Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat iman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak Anda semua, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like videonya, komen dengan pertanyaan atau pendapat Anda, subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video-video inspirasi Islam lainnya dari kami. Terima kasih atas dukungannya. Sahabat, kita semua mendambakan akhir kehidupan yang indah, yaitu husnul khotimah. Salah satu amalan istimewa yang menjadi jalan menuju keindahan akhir hidup itu adalah sholat tahajud. Namun, tahajud bukan hanya sekadar bangun di tengah malam. Ada syarat-syarat batin dan lahir yang perlu kita penuhi agar tahajud kita benar-benar berkualitas dan dihitung sebagai penjemput husnul khotimah. Hari ini, mari kita bahas 5 syarat agar tahajud menjadi penjemput husnul khotimah. 1. Dilaksanakan setelah tidur. Menguji kualitas pengorbanan dan ketulusan hati. Poin pertama ini merupakan syarat formal sekaligus simbolis yang sangat mendasar dalam pelaksanaan sholat tahajud. Secara terminologi fikih, kata tahajud sendiri berasal dari kata kerja yang mengandung makna bangun setelah tidur, atau meninggalkan tidur untuk beribadah. Oleh karena itu, ibadah ini secara esensial harus didahului dengan tidur, meskipun hanya sekejap, dan baru dilaksanakan setelah bangun di tengah malam. Penetapan syarat ini bukan sekadar formalitas, melainkan mengandung hikmah spiritual dan psikologis yang mendalam, menjadikannya penanda kualitas ibadah yang istimewa dan layak menjadi penjemput husnul khotimah. Tahajud sebagai puncak pengorbanan diri. Ketika seseorang tertidur, ia berada dalam kondisi istirahat total, yang merupakan kebutuhan biologis paling nyaman bagi tubuh. Bangun dari tidur lelap, di saat dunia masih diselimuti keheningan dan kenyamanan bantal, adalah momen pertarungan batin terbesar. Melawan rasa kantuk, dinginnya malam, dan bisikan rasa malas dari diri sendiri, merupakan bentuk pengorbanan yang tulus dan jujur. Tahajud yang dilakukan setelah tidur menunjukkan bahwa seorang hamba mendahulukan panggilan Robnya di atas kepentingan biologisnya yang paling utama. Perjuangan inilah yang menciptakan nilai ibadah yang sangat tinggi, karena dilakukan dalam keadaan sulit dan penuh ujian, tidak seperti ibadah sunnah lain yang mungkin lebih mudah dikerjakan. Membedakan tahajud dari sholat qiyamul lail biasa. Syarat tidur ini membedakan tahajud dari jenis sholat malam, qiyamul lail, lainnya. Seseorang yang begadang dan mengisi malamnya dengan ibadah tanpa tidur, amalnya tetap bernilai, namun secara spesifik tidak dapat dinamakan tahajud. Hanya dengan bangun dari tidur, seorang hamba membuktikan bahwa ia telah mengalahkan hawa nafsunya yang cenderung ingin beristirahat. Kualitas sholat yang muncul setelah perjuangan menaklukkan diri ini biasanya jauh lebih khusyuk, lebih fokus, dan doanya lebih mustajab. Pikiran yang jernih setelah tidur ringan akan lebih mudah mencapai puncak kehusyukan dan kehadiran hati. Menetapkan komitmen jangka panjang. Tahajud yang berlandaskan pengorbanan ini mengikat pelakunya pada komitmen jangka panjang. Seseorang yang mampu istiqomah melawan rasa kantuknya setiap malam, menunjukkan keseriusan hidupnya dalam beragama. Keistiqomahan ini, yang dibangun di atas fondasi perjuangan melawan diri sendiri, adalah karakter yang sangat dicintai oleh Allah, dan merupakan salah satu ciri khas orang-orang saleh yang dijamin kesudahan hidupnya yang baik. Dengan memenuhi syarat ini, seorang hamba seolah berikrar bahwa ia menjadikan malam yang paling sunyi sebagai waktu meeting paling penting dalam hidupnya, yaitu pertemuan dengan Sang Pencipta. Singkatnya, syarat ini mengubah tahajud dari sekadar ritual menjadi penanda ketulusan dan kekuatan spiritual hamba yang mendambakan husnul khotimah. 2. Keikhlasan dan niat murni hanya karena Allah, fondasi penerimaan amal dan kunci kedekatan sejati. Syarat kedua ini adalah ruh dari seluruh amal ibadah, terutama sholat tahajud. Ikhlas didefinisikan sebagai memurnikan niat beribadah hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena motif duniawi, pujian manusia, atau kepentingan pribadi semata. Dalam konteks tahajud, ikhlas memiliki kedudukan yang sangat vital, menjadikannya penentu apakah ibadah tersebut diterima dan mampu mengangkat derajat pelakunya hingga mencapai husnul khotimah. Tanpa keikhlasan, tahajud yang berat dan panjang hanyalah gerakan tanpa makna di matanya. Tahajud sebagai ibadah rahasia. Sir sholat tahajud adalah ibadah yang dilakukan di waktu paling tersembunyi, saat manusia umumnya terlelap. Sifat sir, rahasia, ini secara alami menuntut keikhlasan tertinggi.
Tidak ada yang menyaksikan tahajud seseorang kecuali Allah dan dirinya sendiri. Ketiadaan saksi manusia inilah yang memastikan bahwa setiap gerakan, bacaan, dan air mata yang tumpah murni berasal dari dorongan hati untuk mendekat kepada Sang Khalik. Jika tahajud masih dipengaruhi oleh hasrat dunia, misalnya, agar doa cepat dikabulkan, ingin dimudahkan rezeki, atau ingin terlihat soleh, maka nilai keikhlasannya akan berkurang, dan ibadah tersebut berisiko terperosok ke dalam perangkap ria, pamer, atau pamrih. Tahajud sejati tidak boleh menjadi alat untuk mencari dunia. Menentukan kualitas hasil akhir, husnul khotimah keikhlasan adalah filter utama yang menentukan bobot amalan di hari perhitungan. Ibadah yang banyak namun minim keikhlasan, dikhawatirkan akan sia-sia. Sebaliknya, tahajud yang mungkin hanya 2 rakaat, namun dilaksanakan dengan niat yang sangat murni hanya karena Allah, memiliki daya angkat spiritual yang luar biasa. Ikhlas dalam tahajud menandakan kerinduan seorang hamba untuk bertemu Tuhannya dan kesiapan jiwa untuk kembali kepadanya dalam keadaan terbaik. Ini adalah kunci utama agar tahajud menjadi penjemput husnul khotimah, karena Allah melihat ke hati dan niat hambanya, bukan sekadar kuantitas amalnya. Melawan syirik tersembunyi, ria sholat tahajud adalah medan tempur melawan ria yang tersembunyi, syirik kecil. Niatkanlah tahajud semata-mata untuk menggapai makaman mahmudah, tempat yang terpuji, di sisi Allah, serta membersihkan diri dari dosa dan salah. Fokus pada ridhanya akan membebaskan hati dari ketergantungan terhadap makhluk. Apabila tahajud dilakukan dengan ikhlas, maka doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir akan memiliki kekuatan yang berbeda, karena diucapkan oleh hati yang telah tunduk sepenuhnya dan tidak terkotori oleh keinginan duniawi yang fana. Keikhlasan menjadikan tahajud sebagai janji kesetiaan yang tak terputus antara hamba dengan Robnya. 3. Diiringi rasa khusyuk dan kehadiran hati. Esensi komunikasi batin dengan ilahi. Khusyuk dan kehadiran hati adalah syarat kualitatif yang mengubah sholat tahajud dari sekadar rutinitas fisik menjadi pengalaman spiritual yang mendalam, menjadikannya layak sebagai bekal husnul khotimah. Khusyuk didefinisikan sebagai ketenangan jiwa yang tercermin dalam ketenangan raga saat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hati terfokus sepenuhnya padanya, dan pikiran terbebas dari hiruk-pikuk urusan dunia. Tahajud sebagai momen munajat, dialog rahasia waktu tahajud, khususnya di sepertiga malam terakhir, adalah waktu yang paling hening, sunyi, dan penuh keberkahan. Inilah saat yang disebut sebagai momen terdekat antara hamba dengan Robnya. Khusyuk memastikan bahwa kita memanfaatkan momen emas ini untuk benar-benar berkomunikasi, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Ketika khusyuk tercapai, sholat tahajud menjadi munajat, sebuah dialog rahasia, di mana hamba mencurahkan segala keluh kesah, memohon ampunan, dan mengungkapkan rasa syukur dengan kejujuran yang paling dalam. Tanpa kehadiran hati, kita hanya mengucapkan kata-kata dan melakukan gerakan tanpa esensi, ibarat tubuh yang sholat namun jiwa berkelana. Khusyuk inilah yang menjadi jembatan spiritual agar tahajud benar-benar didengar dan diterima oleh Allah. Ketenangan hati melalui tumaninah. Untuk mencapai khusyuk, diperlukan tumaninah, yaitu berdiam sejenak dan tenang di setiap rukun sholat, seperti rukuk, itidal, dan sujud. Tumaninah memberikan jeda bagi hati dan pikiran untuk menginternalisasi makna setiap gerakan dan bacaan. Dengan sholat yang tidak terburu-buru, kita memberikan kesempatan kepada jiwa untuk merasakan kebesaran Allah. Khusyuk yang autentik akan menghasilkan ketenangan batin, sakinah, yang luar biasa, sehingga hamba merasa aman dan damai saat berdiri, jauh dari rasa gelisah dan cemas. Ketenangan batin ini adalah salah satu hasil tahajud yang paling berharga, dan ketenangan jiwa saat sholat inilah yang dipersiapkan Allah sebagai modal utama menghadapi sakaratul maut dalam keadaan damai. Sujud sebagai puncak kehusyukan. Puncak kehusyukan seringkali dicapai saat sujud. Dalam sujud, hamba berada dalam posisi terendah secara fisik, namun secara spiritual berada di posisi tertinggi dan terdekat dengan Tuhannya. Sujud yang khusyuk adalah momen di mana ego dileburkan, pengakuan atas kelemahan diri ditegaskan, dan ketergantungan total kepada Allah diikrarkan. Memperpanjang sujud dalam tahajud, diiringi dengan munajat penuh air mata, jika mampu, dan penyesalan yang mendalam atas dosa, adalah ciri tahajud yang berkualitas. Jika tahajud kita diisi dengan kehusyukan dan kehadiran hati, maka cahaya ibadah tersebut akan terpancar dalam kehidupan sehari-hari dan, yang terpenting, akan menjadi penerang jalan kita menuju husnul khotimah. Ibadah yang dilakukan dengan hati yang hadir
adalah investasi abadi yang tak akan pernah merugi. 4. Menjaga lisan dan amalan sehari-hari. Tahajud sebagai korelasi kualitas hidup siang hari. Syarat tahajud agar menjadi penjemput husnul khotimah tidak hanya terbatas pada apa yang kita lakukan di malam hari, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup dan perilaku kita di siang hari. Poin ini menekankan bahwa tahajud yang diterima harus memiliki korelasi positif dengan amal dan moralitas kita secara keseluruhan. Ibadah malam yang istimewa harus didukung oleh ketaatan pada syariat di waktu terang. Jika sholat tahajud diibaratkan sebagai menara pemancar spiritual, maka amal sehari-hari adalah fondasi yang menopang ketinggian menara tersebut. Integrasi ibadah malam dan moralitas siang. Tidak ada artinya tahajud yang panjang dan sujud yang lama, jika lisan kita masih kotor, hati kita masih dipenuhi dengki, dan tangan kita masih mengambil hak orang lain, korupsi atau penipuan. Tahajud seharusnya berfungsi sebagai rem spiritual yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar di siang hari. Orang yang rutin tahajud, secara ideal, akan merasa takut untuk berbuat dosa karena ia sadar bahwa ia telah membuat janji pertemuan rahasia dengan Allah setiap malam. Menjaga lisan dari gibah, fitnah, sumpah palsu, dan kata-kata kotor adalah cerminan langsung dari tahajud yang diterima. Begitu pula, menjaga mata dari pemandangan yang haram dan menjaga rezeki dari sumber yang syubhat atau haram adalah konsekuensi logis dari khusyuknya tahajud. Tahajud sebagai pembangun karakter robbani. Kebaikan amalan di siang hari membuktikan bahwa tahajud telah berhasil membentuk karakter robbani, berorientasi kepada Tuhan dalam diri seseorang. Jika tahajud kita benar, ia akan membuahkan sifat jujur, amanah, santun dalam bertutur kata, peduli terhadap sesama, dan adil dalam bermuamalah. Tahajud yang hanya mementingkan aspek ritual pribadi tanpa memperbaiki interaksi sosial, habluminanas, adalah tahajud yang masih cacat kualitasnya. Penanda husnul khotimah yang paling jelas adalah ketika kebaikan ibadah rahasia tercermin pada kebaikan interaksi terbuka dengan sesama manusia. Inilah yang disebut Islam sebagai kesempurnaan iman. Menghindari penghapus amal, muhbithat al-amal dosa-dosa besar yang dilakukan di siang hari, seperti kezaliman dan lisan yang buruk, berpotensi menghapus pahala tahajud yang telah dikumpulkan. Ibarat mengisi air ke dalam wadah yang bocor, tahajud adalah proses pengisian rohani, sementara dosa siang hari adalah kebocoran yang menghabiskan isinya. Oleh karena itu, syarat agar tahajud menjadi penjemput husnul khotimah adalah dengan berjuang keras menjauhi segala bentuk maksiat, terutama yang berkaitan dengan hak-hak orang lain. Keselarasan antara ibadah malam yang sunyi dan etika hidup siang hari yang terpuji adalah bukti konsistensi iman, sebuah konsistensi yang sangat dibutuhkan saat menghadapi perpisahan dengan dunia ini. 5. Istiqomah atau berkesinambungan, konsistensi ibadah sebagai tanda ketaatan sejati. Syarat kelima agar tahajud menjadi penjemput husnul khotimah adalah istiqomah, yaitu konsisten atau berkesinambungan dalam melaksanakannya. Istiqomah merupakan manifestasi dari ketulusan dan keteguhan hati seorang hamba, dan dianggap sebagai kunci terpenting setelah keikhlasan. Kualitas sebuah amal tidak hanya dilihat dari seberapa besar atau panjangnya, tetapi seberapa sering dan konsistennya amal itu dilakukan dari waktu ke waktu. Nilai istiqomah di atas kuantitas. Dalam prinsip spiritual, amalan yang sedikit namun dilakukan secara rutin, istiqomah, jauh lebih dicintai dan bernilai tinggi di sisi Allah daripada amalan besar yang hanya dilakukan sesekali, kemudian ditinggalkan. Tahajud adalah ibadah yang memerlukan perjuangan fisik dan mental, dan menjaganya secara rutin adalah bukti nyata dari komitmen spiritual yang tidak mudah goyah. Seseorang yang mampu istiqomah dalam tahajud, meskipun hanya 2 rakaat, menunjukkan bahwa ia telah berhasil menanamkan disiplin robbani dalam dirinya. Disiplin ini menciptakan kebiasaan baik yang akan terus mengalir, dan ia akan dihitung sebagai ahli ibadah tahajud, bahkan saat ia sedang uzur atau sakit. Tahajud sebagai kontrak seumur hidup. Istiqomah mengubah tahajud dari sekadar kegiatan musiman atau ketika ada masalah, menjadi kontrak atau janji setia seumur hidup dengan Allah. Ketika seorang hamba menjadikan tahajud sebagai rutinitas yang tak terpisahkan, ia secara otomatis membangun ikatan spiritual yang kuat. Ikatan ini menjadi sumber kekuatan, penenang jiwa, dan penuntun dalam mengambil keputusan di siang hari. Melalui keistiqomahan, tahajud menjadi semacam garansi spiritual. Ujian keistiqomahan dan husnul khotimah. Keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, seringkali ditentukan oleh apa yang menjadi kebiasaan terakhir seseorang.
Seorang hamba yang wafat dalam keadaan istiqomah menjalankan tahajud, menunjukkan bahwa hatinya telah terpaut pada ketaatan hingga akhir hayat. Istiqomah adalah bukti bahwa iman telah mendarah daging, bukan sekadar emosi sesaat. Bahkan, jika suatu malam ia terlewat tahajud karena alasan yang syar'i, seperti sakit parah atau perjalanan yang sangat melelahkan, Allah tetap mencatat pahala tahajudnya karena keistiqomahan yang telah ia bangun. Inilah kemurahan Allah bagi mereka yang gigih menjaga amalan sunnahnya. Dengan konsisten, tahajud tidak hanya akan membawa kebaikan di dunia, tetapi juga menjadi pelabuhan terakhir yang indah bagi ruh kita. Sahabat, 5 syarat ini adalah kunci. Jika kita berhasil menerapkan 5 hal ini, insya Allah tahajud kita bukan lagi sekadar sholat sunnah, tetapi ia akan menjadi penolong, pembimbing, dan saksi di akhir hayat kita, yang akan menjemput kita menuju kebahagiaan sejati, husnul khotimah. Mari kita mulai malam ini. Bangunlah, tunaikanlah, dan rasakanlah kedamaian yang tak tertandingi di sepertiga malam terakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.